Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita mulai kajian kali ini, pertemuan ketiga. Nah, kemarin kita bahas niat dan tertib, iya kan? Baik. Sekarang macam-macam air dan hukumnya. Air, lihat ya, saya sebut nanti diikutin je. Air dibagi menjadi dua. Yaitu air yang banyak dan air yang sedikit. Air yang sedikit adalah yang volumenya di bawah 2 kullah. Adapun air yang banyak adalah yang volumenya melebihi 2 kullah. Air yang jumlahnya sedikit menjadi najis jika najis jatuh ke dalamnya, meskipun air tersebut tidak berubah. Sedangkan jika air jumlahnya banyak, ia tidak menjadi najis selama rasa, warna, dan baunya tidak berubah. Baik, sekarang kita bahas tentang air. Ini perhatikan baik-baik. Air bahasa Arabnya al-ma'u. Al-ma'u. Bahasa Arabnya air al-ma'u. Yang perlu diperhatikan ada dua bahasan ya. Nanti hukum asal air sama air kena najis. Hukum asal air adalah suci dan menyucikan. Suci itu bahasa Arabnya tahirun. Menyucikan itu mutahhirun. Tahirun, mutahhirun. Jadi kalian temukan air dimanapun, selama itu disebut air, maka hukumnya adalah suci dan menyucikan. Tahir, mutahhir. Suci berarti dipegang gak masalah, mutahhir berarti nanti bisa pakai wudhu, mandi, karena nanti bisa menyucikan yang lain. Tahir berarti itu bendanya itu, airnya itu bersih, bisa dipegang. Namun kalau menyucikan itu bisa dipakai untuk berwudu atau mandi. Nih ya, bisa untuk wudu atau mandi.
Sudah? Catat dulu itu, paham itu baik-baik. Kecuali kalau airnya sudah tidak disebut air lagi, jadi air teh, jadi air susu. Tidak disebut air lagi itu. Sudah ada embel-embelnya di belakang. Paham ini ya? Saya ulang, hukum asal air apa? Suci dan menyucikan. Sudah? Sekarang lihat ada istilah kullah atau dua kullah. Ini masih dalam pembahasan air. Tak hapus ini ya. Tak periksa catatan jenengan loh itu. Sekarang ada istilahnya kullatain. Dua kullah. Dua kullah itu nama ukuran air karena disebutkan dalam hadis. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabas. Jika air sudah mencapai dua kullah, maka sulit terpengaruh najis. Sekarang ini dua kullah itu apa? Dua kullah itu kurang lebih 200 liter. Ya bisa turun sampai 170 juga bisa. Bisa 170 sampai 200 liter. Kalau ada bak air, niki nji. Satu meter. Ini tinggi toh? Ini tingginya 20 cm. Saya ulang, 1 meter. Terus 1 meter kali berapa? 20 cm. Ini volumenya 200 liter. Ketika terisi penuh sampai 20 cm ini, namanya air sudah mencapai 2 kullah. Pahami dulu 2 kullah. Sekarang air dibagi 2 berdasarkan kullah ini. Coba ini gambar dulu. Ayo, hapus. Tidak? Lihat. Hapus ini ya. Berdasarkan 2 kullah ini air dibagi jadi 2. Air ada 2 macam. Ada istilahnya qalilun. Ada istilahnya katsirun. Qalilun itu sedikit. Kasirun itu apa? Banyak. Sedikit itu bagaimana? Banyak itu bagaimana? Kita pakai standar 2 kullah di atas tadi. Kalau sudah mencapai 2 kullah, ini sudah mencapai apa? 2 kullah. Ini sama dengan air banyak. 2 kullah atau lebih. Itu air banyak. Kalau simbol matematikanya itu lebih besar atau sama dengan 200 liter. Ya tahu ini bacanya tahu?
lebih besar atau sama dengan. Berarti sudah mencapai 200 liter. Berarti sekarang yang sedikit itu bagaimana? Yang sedikit itu kurang dari 2 kullah. Simbol matematikanya gimana? Lebih kecil dari 200 liter. Nah, catat. Oke. Maka ada yang disebut air banyak, ada yang disebut air yang sedikit. Ulang. Air ada berapa macam? 2 macam. Yang pertama air yang sedikit, ada air yang banyak. Bahasa Arabnya apa? Qalilun dan katsirun. Kapan air itu banyak? Sudah mencapai 2 kullah atau lebih. Lebih besar atau sama dengan 200 liter. Sekarang yang kedua, air sedikit itu kapan? Kurang dari 2 kullah. Lebih kecil dari 200 liter. Sekarang kita bahas hukumnya. Kita hapus, lihat. Konsen, nggak boleh ngantuk ini. Ini lebih daripada matematika ini. Ngantuk malah salah itu hukum. Matematika itu gampang aja. Angel matematika. Oh. Winda dapat berapa emangnya? 99. Nyaris berarti, Masya Allah. Nyaris 99 ya, almost. Nah, lihat. Sekarang kalau airnya ini ada air, kemasukan air lagi yang suci, berarti airnya tetap suci. Ada 2 keadaan ya, ini ya. Ini ada air, kemasukan air lagi, berarti tetap apa? Suci. Namun kalau ada air, kemasukan najis, ini tanda tanya. Kemasukan najis, sekarang nantinya keadaan air ini gimana? Tanda tanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i nanti dilihat dari keadaan airnya qalil atau katsir. Kalau qalil sekarang ya, misalnya kurang dari 200 liter, berapa liter? Mau berapa? 150. Nah, 10 liter aja deh. Airnya cuma 10 liter. Coba lihat. Najis masuk. Airnya 10 liter. Ya dah? Kemasukan apa? Najis. Najisnya najis apa? Misalnya pipis. Kencing. Kencingnya taruhlah 10 mililiter. Nah. Ngertos 10 mili? Tahu 10 mili? Sedikit kan? Sedikit. Cuma berapa tetes saja masuk. Nah, airnya kira-kira berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Coba jenengan pipis, coba ada ember, ada 10 liter nanti. Coba di rumah ya. Terus masukin 10 mili tadi, kira-kira berubah atau tidak? Ini masih sedikit, tidak berubah. Namun aturannya karena airnya kurang dari 2 kullah. Maka tadi kalimatnya lihat ya. Tadi disebut apa? Coba lihat.
Air yang jumlahnya sedikit menjadi najis jika najis jatuh ke dalamnya. Cuma sekadar jatuh, maka airnya dihukumi najis. Diistilahkan dengan mulaqah. Cuma sekadar bertemu najis, maka jadi najis. Maka air ini jadi najis ketika bertemu najis atau ketika kemasukan najis. Walaupun tidak berubah. Walaupun air tidak berubah. Coba catat kalimatnya itu. Jadi najis ketika kemasukan najis. Walaupun air tidak berubah. Pahami dulu baik-baik. Airnya tadi berapa liter? 10. Sudah banyak apa sedikit? Sedikit. Kemasukan najis saja maka airnya jadi najis. Sudah? Sambil digambar itu tadi. Najisnya kencing 10 mili masuk pada air 10 liter. Pokoknya sekadar ketemu saja kejatuhan najis maka airnya dihukumi najis. Walaupun tidak berubah. Sudah? Satu lagi. Lihat. Sekarang kita bahas air katsir. Airnya banyak. Banyak itu gimana tadi? Lebih atau sama dengan 2 kullah. Yaitu lebih atau sama dengan 200 liter. Berapa liter maunya? Taruh 200 saja ya. 200 liter. Sudah 2 kullah belum? Sudah. Sama dengan 2 kullah. Kemasukan najis. Najisnya lihat kencing. Di sini tergantung. Ya dia. Jika air berubah karena kemasukan najis, maka dihukumi apa? Najis. Kita hapus ya ini ya. Ini sudah ya? Yes. Dihukumi apa? Najis. Airnya berubah. Airnya sudah 200 liter, namun kemasukan kencing 50 liter. Kencing sa-RT itu dikumpulkan jadi siji itu. 50 liter kencing. Tuh. Masuk pada air 200 liter. Berubah atau tidak? Berubah enggak? Iya berubah, 50 liter kok. Maka airnya dihukumi apa? Najis. Ini jadi najis nih, najis. Keadaan kedua. Jika air tidak berubah. Ingat ya jumlahnya tadi sudah mencapai 2 kullah. Jika air tidak berubah karena kemasukan najis, maka dihukumi suci. Airnya 200 liter, kemasukan kencing cuma 3 mili.
sedikit, tidak punya pengaruh, maka airnya tidak berubah. Berarti tetap dihukumi apa? Suci. Berarti standarnya apa tadi? Berapa liter standarnya biar hukumi najis? Sudah mencapai 200 liter. Berarti kalau di rumah biar aman, biar airnya tidak cepat najis, dibuat bagaimana coba? Satu, dibuat gimana? Hah? Dibuat gimana? Satu, pakai shower, nggak usah nampung-nampung. Kalau enggak pas hujan mandi pas air hujan aja. Aman. Iya dah? Aman itu. Yang kedua, nampung air kalau bisa ukuran baknya lebih dari 200 liter. Karena kalau kecipratan kencing saja kurang dari 200 liter, kurang dari 2 kula, maka airnya dihukumi apa? Najis. Sudah. Standarnya berapa liter tadi? 200 liter. Disebut 2 kula. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Paham boten? Cukup ya? Nggak ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan besok lagi. Besok tentang ketentuan mengenai masalah mandi. Apa saja sebab-sebab mandi junub. Baik, kita cukupkan. Jangan lupa catatannya dipelajari. Insya Allah ketemu lagi pekan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.